Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan renungan harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Melkida Buru Panggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang memberkati kami di dalam kehidupan kami. Secara khusus di pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami dalam peristirahatan kami untuk kami melakukan tugas dan panggilan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan baru yang Tuhan curahkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Mengajarkan kami betapa banyak dan besar berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan kami melalui berkat-berkat ini untuk kami mengucap syukur agar kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan kami pada pagi hari ini, kami sejenak mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang dikumandangkan melalui Radio Pelita Kasih ini. Biarlah kiranya firman yang kami dengar mengajarkan kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan perintah-Mu, dimanapun kami berada. Namun di atas itu semua ya Bapa, kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan gelimangan dosa. Kasihani kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 14. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 14, beginilah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melipat ucapan syukur kepada Allah, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
Buah memberi dari kemurahan hati. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, ketika Yerusalem mengalami musibah, terjadinya kemiskinan jemaat di Yerusalem telah menggugah hati jemaat di Korintus. Mereka bersatu hati membantu dengan cara mengumpulkan dana. Mereka memberi bukan untuk mendapat pujian, bukan supaya menjadi terkenal, tetapi karena mereka memiliki kebaikan dan kerelaan hati. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 9 ini menekankan mengenai pengumpulan uang untuk membantu jemaat Yerusalem. Paulus memakai suatu ilustrasi mengenai pertanian, di mana seorang petani yang menabur benih akan kehilangan benih itu dari tangannya ketika dia menaburkannya. Namun benih itu tidak akan hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda kemudian hari. Jika si petani ingin terus menggenggam benih itu, maka ia hanya akan memanen sedikit hasil. Sementara petani yang melepaskan lebih banyak benih akan menghasilkan panen lebih banyak pula. Korintus adalah kota yang besar, kota perdagangan, kota agraria. Penduduknya dalam keadaan makmur dan damai. Penduduk Korintus memang makmur, tetapi mereka kurang suka memberi bantuan mereka kepada gereja di Yerusalem, dan mereka tidak perhatian tentang gereja lain. Mereka hanya sibuk dengan urusan sendiri atau gereja lokalnya saja. Mereka sibuk tentang persoalan rebutan kedudukan pimpinan dari berbagai-bagai golongan yang ada. Yang mereka persoalkan lainnya adalah mengenai ibadah dan lainnya. Namun kalau urusan memberi atau menyokong gereja lainnya, seolah-olah mereka tidak peduli dan acuh. Sudah sekian lama rencana jemaat Korintus mau memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem, namun semua hanya sebatas kata, teori semata. Karena itu Paulus memberi pengandaian sekaligus menekankan lewat kalimat, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahwa apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Bukan cuma persoalan menabur dan menuai secara materi atau jasmani, tetapi juga termasuk dalam tuaian rohani. Di sini ditekankan tentang adanya sebab akibat dari apa yang diperbuat umatnya. Dengan demikian, setiap orang sepatutnya tetap mengawasi, mengontrol tingkah laku dan perbuatan diri sendiri. Waspada dan mawas diri setiap apa yang diperbuat atau yang ditabur, termasuk dalam praktek memberi. Paulus selanjutnya menegaskan untuk memberi dengan sukacita, dengan kemurahan hati, bukan karena paksaan, bukan karena sebuah keharusan atau sebuah peraturan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, serta mencukupkan atau menyediakan. Dan bahkan Allah akan melipat gandakan apa yang perlu, baik materi maupun rohani dalam berbagai kebajikan. Memberi adalah wujud pelayanan kasih. Dan itu bukan hanya mencukupi keperluan jasmani orang lain, tetapi juga sebagai wujud syukur kepada Allah yang adalah karunia ilahi yang mengilhami segala perbuatan. Dengan memberi,
orang lain pun akan merasa terberkati. Dan dengan perbuatan memberi dengan sukacita, maka orang lain pun semakin kuat dalam keyakinan-keyakinan pengakuan percaya kepada Yesus Kristus. Ini berarti bahwa memberi, kita akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan Tuhan melihat bagaimana motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Ingat, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam hal memberi, ternyata tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Ada dia mau memberi, tetapi dengan mencantumkan berbagai-bagai persyaratan. Aku akan memberi kepadamu apabila. Ada juga yang rela memberi dengan melihat ada manfaat untuk kepentingan pribadinya. Mencari keuntungan. Berbeda dari orang lain. Ketika kita sebagai anak-anak Allah memberi, kita mencerminkan anugerah Allah bagi manusia dan menghidupi panggilan iman kita di dalam Yesus Kristus. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adanya janji berkat kepada orang yang menunjukkan kemurahan hati, di mana Allah tak hanya melipat gandakan benih yang ditaburkan, tetapi juga menumbuhkan buah-buah kebenaran dari si pemberi. Di sini dapat kita memahami bagi siapa saja yang mau memberi dalam kemurahan hati, itu bukanlah hal yang sia-sia. Ada buah kebenaran dalam hidupnya semakin bertumbuh dan terlihat nyata. Bahkan berkat lainnya, hidup si pemberi akan diperkaya dalam kemurahan hati, sehingga ia seolah takkan pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada sesama. Kehidupan seperti ini disebutkan oleh firman Tuhan akan membangkitkan syukur kepada Allah bagi orang yang melihatnya. Ingatlah, Allah telah bermurah hati pada kita. Marilah kita juga menyatakan kemurahan hati dengan memberi secara rela hati dan penuh sukacita. Mari belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Tidak perlu kita membandingkan diri dengan keadaan orang lain, tetapi jadilah diri kita yang rindu menjadi saluran berkat bagi sesama. Bukankah Allah juga sudah terlebih dahulu bermurah hati dengan kita? Kemurahan hati Allah terlihat dalam kasih dan pemeliharaan bagi umatnya. Allah mengaruniakan berbagai berkat yang membuat umat dapat merasakan kehadiran dan kasih-Nya. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin sejenak saat ini kita memiliki keraguan untuk memberi. Karena kita merasa khawatir bagaimana
memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Kita berpikir, aku memberi sementara aku tidak cukup. Aku memberi sementara kebutuhanku masih banyak lagi. Sehingga membatasi diriku untuk memberi karena merasa ragu dan khawatir untuk memberi mengalami kekurangan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Ia sanggup memberi lebih dari yang kita butuhkan. Karena sebelum manusia dibentuk, Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ingatlah, dengan memberi, kita sebenarnya sedang mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dengan memberi, kita belajar untuk melepaskan ketergantungan kita pada materi. Dan kita belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mari milikilah sikap hati yang mau terus untuk memberi menurut kerelaan hati dan bukan dengan paksaan. Maka upahnya, buahnya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadilah saluran berkat sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar di pagi hari yang teduh ini melalui siaran Radio Pelita Kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang kami rasakan. Kami menyadari Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kami mengakui betapa banyak dan besarnya berkat karunia yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, baik secara materi, jasmani, dan rohani kami. Semua itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan, dan kemurahan hati-Mu yang Engkau berikan kepada kami manusia yang berdosa ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu mengingatkan dan menyadarkan kami untuk bagaimana kami memakai segala berkat dan karunia yang Engkau telah limpahkan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat berbagi, untuk kami dapat memberi dengan ketulusan hati, peduli dengan sesama kami, sehingga hidup kami tidak jatuh di dalam kesombongan yang hanya peduli memikirkan kebutuhan-kebutuhan duniawi tanpa menyerahkan dan percaya bahwa Tuhan telah melengkapinya. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan agar Tuhan memberkati Radio Pelita Kasih untuk senantiasa menyiarkan berita sukacita, kebenaran firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Dalam setiap pergumulannya, dalam setiap permasalahan hidupnya, dalam setiap suka dan dukanya, sehingga firman-Mu menjadi penguatan dan berkat untuk pelayanan pemberitaan firman ini. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Ampuni dosa kami, karena kami adalah manusia yang penuh dengan gelimangan dosa. Sepanjang hari ini kami serahkan kegiatan kami, aktivitas kami, pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkan doa kami,
dan terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul di nomor telepon 0813 1830 7323 0813 1830 7323. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga bisa didengarkan lewat aplikasi RPK FM yang bisa diunduh di Google Play Store. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2 Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 26 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Oras.